Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Kami hanya melakukan demi kebaikanmu, nak. Kami minta maaf. Bahkan kalau ibu tahu keadaannya akan seperti ini, ibu tak akan melakukan itu. Ibu hanya tak ingin kamu menderita. Terlebih, ayah bilang kamu sangat mencintai Hendrik dari dulu. Maafkan ibu, ucap Budinda. Clara hanya diam, tapi air matanya terus mengalir. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang, tapi aku percaya Mas Hendrik gak mungkin bunuh diri. Dia orang yang sangat taat kepada Allah, ucap Clara lirih. Kamu harus melupakan Hendrik, nak. Lagian kamu sudah punya suami dan itu pilihanmu. Kalian saling mencintai, ujar ayah. Suami? Aku baru ingat Mas Anton. Kemana dia? Di mana Mas Anton, Bu? Kenapa dari tadi aku tak melihatnya? Tanya Clara sambil meneliti sekitarnya. Semua saling menoleh satu sama lain. Tak ada yang sadar Anton kemana. Mereka terlalu memikirkan Clara sampai-sampai gak melihat Anton pergi kemana. Aku di sini, ucap Anton yang tiba-tiba muncul, membuyarkan semua orang yang ada di ruangan tamu itu. Mas, kamu dari mana? Maafkan aku atas kejadian ini, ucap Clara. Anton tersenyum tipis dan mendekati Clara. Ia duduk di sebelah Clara dan melihat wajah Clara serius. Kau tak perlu minta maaf. Aku kesini hanya untuk menjatuhkan talak padamu, sambungnya bagai disambar petir. Clara melongo tak percaya. Apalagi ini? Maksud kamu apa, Mas? Kenapa tiba-tiba kau menceraikanku? Teriak Clara. Kau masih bertanya setelah kau tipu aku. Kau hanya seorang janda dan aku tak mau, pungkas Anton. Inikah sifatmu yang asli, Mas? Kau tak tulus mencintaiku hanya karena status. Bahkan aku masih suci, biarpun aku berstatus janda. Hardik Clara penuh emosi. Aku gak peduli, yang pasti kau membohongiku, ucap Anton tak kalah sengit. Kau bahkan tahu aku juga tidak mengetahui itu. Aku gak tahu, Anton, ucap Clara. Tapi orang tuamu tahu. Intinya, aku kecewa. Aku bisa saja menuntut ini atas kasus penipuan. Dan dengarkan aku di depan semuanya. Aku katakan mulai sekarang, aku talak kamu. Talak kamu, talak 3. Ucapnya dan langsung pergi meninggalkan rumah Clara. Tapi sebelum ia keluar dari pintu, Aldo menarik tangannya dan Buk, sebuah bogeman mentah melayang di pipinya. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Beraninya kau memperlakukan adikku seperti itu, ha? Dasar bajingan, umpatnya sambil terus memukuli wajah Anton yang sudah mengeluarkan darah. Anton, hentikan, teriak Pak Ali. Percuma kau mengotori tanganmu untuk menghajarnya. Setidaknya kita bersyukur Clara lepas dari laki-laki sepertinya, ucap ayah. Entah kenapa walaupun aku sakit hati dengan ucapan Anton, tapi aku melihat tekanan di matanya. Batin Clara. Hari-hari berlalu. Clara menjalani kehidupannya seperti biasa. Bahkan sudah beberapa bulan Clara bangkit dari keterpurukannya. Dalam waktu bersamaan, ia mendapatkan kenyataan pahit. Menjadi janda kedua kalinya karena takdir. Hari ini Clara akan wisuda kelulusannya setelah selesai acara wisuda yang dihadiri semua keluarganya. Clara berniat langsung pulang. Namun seseorang menyapanya. Clara, kita foto bareng teman-teman dulu yuk, buat kenang-kenangan, ucap Martin, teman kampus Clara. Dengan senyum Clara mengangguk, menyetujui. Setelah ini kamu mau kemana lagi, Clara? Tanya Martin setelah mereka selesai mengambil foto. Aku mau pulang aja, Detin, capek, ucap Clara. Gimana kalau nanti malam aku jemput kamu? Kamu ikut kan? Acara perpisahan kita di kafe nanti malam? Kayaknya aku gak ikut deh. Kenapa, Klah? Kan cuma sekali ini aja. Ayolah, mohon Martin. Ya udah, nanti aku kabarin ke kamu ya. Oke, aku tunggu ya. Setelahnya Clara dan keluarganya benar-benar kembali ke rumah. Setelah ini apa rencana kamu, nak? Apakah kamu akan mencari pekerjaan atau membantu bisnis ayah? Tanya Pak Ali saat sudah sampai di rumah. Aku mau cari kerja aja ya. Aku mau cari pekerjaan di luar kota, jawab Clara. Kenapa harus keluar kota, nak? Ayah gak setuju. Aku udah besar ya, aku bisa jaga diri. Lagian aku mau melupakan masalah yang menimpa aku selama ini. Tapi nak, tanpa kamu kerja pun
ini semua milik kamu. Ayah nggak siap harus jauh dari kamu. Ayah, ini lucu deh, kan aku punya kakak. Otomatis mereka lah yang paling berhak atas harta ayah. Lagian, aku kan anak perempuan. Hak aku cuma beberapa aja di dalam harta ayah, ucap Clara, tanpa alih, memegang mulutnya yang seperti salah bicara. Ya sudah lah ya, biarkan saja Clara mandiri. Dia juga berhak menentukan pilihan, seru ibu yang baru saja muncul. Tapi kan Bu, ini pertama kalinya Clara pergi jauh dari kita. Setidaknya cobalah dulu bekerja di kota ini. Clara belum ada pengalaman bekerja, dia baru saja lulus, ucap ayah. Ayah ini selalu saja membeda-bedakan. Coba ayah lihat Aldi. Dia juga bekerja di luar kota tanpa campur tangan ayah, jawab ibu. Ya beda dong Bu, Aldi kan anak laki-laki sementara Clara anak perempuan. Ayah tak pernah membeda-bedakan anak ayah. Ayah hanya khawatir saja dengan kondisi Clara, ujar ayah. Sudahlah ayah, biarkan saja Clara mencobanya dulu. Kalau ayah tak mengizinkan, berarti ayah membeda-bedakan. Ingat, janji ayah dulu, ucap ibu tanpa wajah ibu seperti menahan amarahnya. Sudah ya Bu, kok malah jadi ribut? Clara sudah memutuskan bahwa Clara tetap akan keluar kota besok. Ayah dan ibu tak perlu khawatir, Clara bisa jaga diri. Terpaksa ayah menuruti kemauanku, dan ibu tampak tersenyum sumringah. Setibanya di kamar, aku membaringkan tubuh di atas ranjang. Rasanya hari ini sangat melelahkan. Kenapa ibu mengucapkan kalau ayah membeda-bedakan anak-anaknya ya? Apa sebenarnya maksud ibu? Batinku. Tring-tring, suara telepon berbunyi membuyarkan lamunanku. Aku melihat Martin menghubungiku. Ya Martin, gimana? Gimana, kamu ikut kan? Jam berapa aku jemput? Kayaknya aku gak bisa deh Tin. Soalnya besok aku mau pergi keluar kota nyari kerja. Loh, kenapa harus keluar kota Klah? Bahkan di kota ini aja banyak. Lagian orang tuamu kan kaya. Ngapain kamu capek-capek kerja? Aku mau mandiri aja, bukan jadi beban orang tua. Aku kesal mendengar jawaban Martin. Kan yang kaya orang tua aku, bukan aku. Aku sudah memutuskan akan berangkat besok keluar kota. Semoga keputusanku ini benar. Aku menyusun beberapa barang-barang yang aku perlukan dan beberapa pakaian untuk keperluanku di luar. Setelah selesai mempacking, aku bergegas mandi. Pagi harinya setelah selesai sarapan, aku berpamitan kepada ayah. Apa kamu yakin akan pergi? Coba dipikir-pikir lagi, ucap ayah. Sudah ya, ayah tak perlu khawatir, aku akan selalu memberi kabar, jawabku. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa langsung kabari ayah. Kalau butuh sesuatu kamu minta aja, ayah akan langsung memberikannya, ujar ayah. Baiklah, Clara pergi dulu ya ayah, ibu, ucapku. Aku melambaikan tangan kepada ayah dan ibu. Tanpa ayah meneteskan air mata, sementara ibu tersenyum seolah-olah senang akan kepergianku. Kota tempat tinggalku yaitu di Pekanbaru, dan aku memutuskan untuk pergi ke kota Medan. Waktu perjalanan dari Pekanbaru ke kota Medan dengan menggunakan pesawat terbang adalah 1 jam 25 menit. Setelah menempuh perjalanan hampir 30 menit dari rumahku, saat ini aku telah sampai di Bandara Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Aku yang sudah memesan tiket online hanya menunggu keberangkatan. Kenapa tujuanku adalah kota Medan? Karena aku mempunyai teman yang tinggal di Medan. Namanya Nadia, dan dia menyuruhku untuk mencari pekerjaan di kota Medan. Setelah menempuh perjalanan 1 jam 25 menit, aku telah sampai di Bandara Internasional Kuala Namu. Sebelum berangkat tadi aku sudah mengabari Nadia untuk menjemputku di bandara. Nadia adalah teman semasa SMA dulu. Nadia, sapa aku kala melihat Nadia duduk di kursi tunggu. Hai Clara, aku kangen banget sama kamu. Kamu makin cantik aja ya, jawabnya sambil berlari memelukku. Bisa aja kamu Nat, kamu juga cantik. Gimana kabarmu? Baik. Kamu gimana? Alhamdulillah seperti yang kamu lihat. Ya udah yuk, kita langsung pulang aja ke kosku. Kamu pasti capek kan? Ya udah yuk. Kami langsung menuju ke parkiran. Ternyata Nadia memakai sepeda motor metiknya. Untung saja aku hanya membawa barang sedikit. Hampir 1 jam perjalanan. Ayo, masuklah. Kita istirahat, kamu pasti capek kan? Ucap Nadia. Aku berpikir gak enak juga aku menumpang tinggal di tempat kos Nadia. Nat, kira-kira di sini masih ada kamar kosong gak?
Aku nggak enak sama kamu, ucapnya. Sesampainya di dalam kamar Nadia, kamar berukuran 3x3 dengan sebuah tempat tidur kecil yang hanya muat untuk satu orang saja. Kenapa Clara? Apa kamu gak suka kamar aku? Inilah tempat tinggalku, jawabnya dengan wajah murung. Bukan begitu, Nat. Aku gak mau ngerepotin kamu. Lagian aku masih tinggal di sini kok, hanya di kamar yang berbeda. Nanti kan kita bisa saling ke kamar masing-masing, jawabku tak enak. Lagian kan gak mungkin juga aku tinggal di sini gratis dengan numpang hidup sama kamu. Kita sama-sama anak perantauan, jadi kita di sini itu saudara, jangan sungkan-sungkan sama aku. Aku akan memilih kamar yang dekat sama kamu, jadi kamu bebas mau ke kamar aku dan aku pun begitu, bagaimana? Sambungku. Tapi kan setidaknya kau menginaplah di sini barang satu malam, besok kita cari kamar yang kosong. Ya sudah, aku mandi dulu ya, gerah banget. Oke, setelah kamu mandi kita cari makan di luar ya, aku juga sudah lapar. Oke, gegas aku menuju ke kamar mandi yang masih ada di kamar ini. Setelah selesai mandi, aku keluar namun aku tak melihat Nadia. Setelah selesai mengganti baju, aku keluar untuk mencarinya. Aku melihat Nadia duduk di sebuah kursi taman yang masih ada di pekarangan kos. Sepertinya Nadia sedang berbicara dengan seseorang. Iya, kamu tenang aja. Aku ada barang baru, samar-samar aku mendengar ucapan Nadia. Ya oke lah, dijamin kamu pasti suka. Kalau masalah itu aku nggak tahu, tapi setahu aku sih dia udah janda, tapi masih cantik kok, seksi lagi. Badanku bergetar mendengar ucapan Nadia. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Nadia? Sepertinya ucapannya mengarah padaku. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya, aku mau cari makan dulu. Dah. Setelah Nadia mengakhiri panggilan teleponnya, aku pura-pura baru datang agar ia tak curiga. Hey Nat, aku cariin ternyata kamu di sini. Ayo ah, udah lapar nih. Clara, sejak kapan kamu datang? Kok gak manggil aku? Kok muka kamu panik gitu sih? Aku baru aja datang. Yuk ah, makan, aku lapar. Oh ya Nat, kamu di sini kerja apa? Kalau masih ada lowongan di kantor, aku mau dong, ucapku. Aku bekerja di sebuah perusahaan tapi kayaknya lagi gak ada lowongan yang kosong deh, Clara. Emangnya kamu bekerja di perusahaan apa, Nat? Di perusahaan ekspedisi, Kla. Aku kan cuma tamatan SMA. Oh gitu, ya sudahlah. Besok aku akan cari kerja di tempat lain. Aku temanin kamu ya, Kla. Kamu kan belum tahu daerah sini. Gak usah, Nat. Kamu kan besok kerja. Gak apa-apa kok, Kla. Besok aku bisa ambil cuti. Apa gak ngerepotin kamu? Gak usah, santai aja. Yuk, makan. Aku udah lapar banget, jawab Nadia. Kami pun menyantap makanan yang telah terhidang di atas meja. Setelah selesai makan, kami pun memutuskan kembali ke kosan. Astaga, aku melupakan sesuatu. Bagaimana bisa aku lupa mengabari ayah dan ibu kalau aku sudah sampai? Sesampainya di kos Nadia, aku menghubungi ayah dan ibu untuk memberikan kabar. Malam harinya, saat aku tengah tidur samar-samar, aku mendengar suara Nadia. Tidak, jangan ke kosku. Aku lagi ada temen. Biar aku yang menemuimu di tempat biasa, ucap Nadia dengan nada berbisik. Tarifnya sama seperti biasa, 300.000 sekali main. Baiklah, 15 menit aku sampai, ucap Nadia. Astaga, apa yang sebenarnya dibicarakan olehnya? Apa sebenarnya pekerjaan Nadia, batinku? Aku melihat Nadia bersiap-siap memakai pakaian yang begitu seksi. Setelah memastikan Nadia pergi, aku bangun dan melihat jam di handphoneku. Astaga, sudah jam 1 malam. Nadia mau kemana? Lama aku terjaga menunggu Nadia pulang, sampai akhirnya aku tertidur kembali. Clara, bangun. Yuk, kita sarapan dulu. Habis itu kita cari kerjaan kamu. Aku membuka mata dan melihat Nadia sudah berpakaian rapi. Nat, kamu udah rapi mau kemana? Kan aku mau nemenin kamu cari kerjaan, Clara. Udah, kamu mandi dulu, Gih. Habis itu kita sarapan. Maaf ya, aku telat bangun, mungkin karena kecapean semalam di perjalanan, ucapku. Jelas aja aku telat bangun menunggu Nadia pulang semalam. Udah gak apa-apa, santai aja. Udah, kamu mandi sana, habis itu kita pergi cari kerjaan, jawabnya dengan tersenyum manis. Aku segera menuju ke kamar mandi. Tak butuh waktu lama, aku sudah selesai dan segera mengganti bajuku dengan pakaian khas orang yang ingin mencari pekerjaan.
Berkeliling dari pagi hingga siang, kami sudah memasukkan beberapa lamaran kerja ke perusahaan yang membutuhkan karyawan. Nat, kita balik dulu yuk. Sekalian beli makanan, aku udah capek ini. Ya sudah yuk, sesampainya di kos. Kami menyantap makanan yang sebelumnya kami beli tadi. Habis makan, kamu temenin aku ya Nat. Kita temui ibu kos untuk tanyain kamar, ucapku. Kamu yakin Klah? Padahal aku gak apa-apa loh kamu di sini di kamar aku. Gak apa-apa, tujuanku kan ingin mandiri. Masa aku ngerepotin kamu, sama saja bohong. Ya sudah, nanti aku temenin kamu ya. Usai makan, kami pun menemui ibu pemilik kos. Kebetulan hanya ada satu kamar kosong dengan fasilitas yang lebih lengkap, yaitu tempat tidur yang besar, TV, AC, dan ruangan yang lebih besar. Tentu saja harganya berbeda, namun aku gak keberatan. Per bulannya 2 juta. Saya harap bayarnya tepat waktu gimana? Ucap ibu kos. Baik bu, saya ambil kamar ini. Ini saya bayar per tahunnya atau per bulannya? Per bulan saja, kebetulan di sini semuanya bayar per bulan, jawabnya. Setelah membayar uang sewa selama 1 bulan, aku segera pindah ke kamarku. Nanti kamu sering-sering main ke sini ya Nat. Kamu jangan sungkan. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti sering-sering main ke sini kok. Kamu juga jangan lupa main ke kamar aku ya. Setelah berbincang sebentar, Nadia pun pamit ke kamarnya. Aku yang kelelahan memutuskan untuk istirahat sebentar. Mumpung masih jam 4 sore, aku masih punya waktu untuk tidur. Aku terbangun saat mendengar azan maghrib. Segera aku mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Setelah aku selesai, aku mengajak Nadia untuk mencari makan. Sesampainya di pintu kamar, aku mendengar Nadia tengah menelpon seseorang. Maafkan aku gak bisa memberikannya padamu. Dia istimewa untukku dan aku punya cara sendiri untuk membalaskan dendamku padanya. Aku baru tahu kalau ternyata dia penyebab orang yang aku sayang pergi dari dunia ini, ucap Nadia pada seseorang yang diteleponnya. Kamu tenang aja, malam ini aku akan memberikan yang baru sebagai penggantinya. Setelah mengatakan itu, ia pun mengakhiri panggilan telepon itu. Nat, Nat. Clara, aku masuk. Ayo, masuk, ucap Nadia. Cari makan yuk, aku lapar. Kamu duluan aja, Klah, aku baru aja makan. Tadi ada temen datang bawa makanan. Ya udah aku pergi dulu ya, ucapku. Setelah kepergian Clara, Nadia tersenyum menyeringai. Nadia berjalan menuju kamar Clara. Tunggu saja Clara, aku akan membalaskan semuanya. Sesampainya Nada di depan pintu kamar Clara, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Dasar bodoh kamu Clara, untung saja kuncinya sudah aku duplikat, ucap Nadia sambil terkekeh. Setelah memasuki kamar Clara, Nadia kembali menutup pintu. Nadia memasukkan sesuatu ke dalam minuman Clara. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Aku pastikan kamu akan menyesal telah berurusan denganku, desis Nadia penuh dendam. Alhamdulillah kenyang juga. Udah mau maghrib nih. Aku kembali ke kos aja deh, gumam Clara. Tadinya Clara berniat untuk berjalan-jalan sebentar menikmati angin malam kota Medan. Untuk menuju kamarnya, Clara akan melewati kamar Nadia, namun kamarnya tampak sepi. Sepertinya Nadia tidak berada di kamar. Mungkin Nadia sedang tidur. Aku ke kamar aja deh. Sesampainya di kamar, Clara bergegas mandi dan menunaikan ibadah 3 rakaatnya. Setelah selesai sholat, Clara menghubungi orang tuanya melalui panggilan video. Assalamualaikum, ayah gimana kabar ayah dan ibu? Waalaikumsalam nak, kabar ayah kurang. Kabar ayah dan ibu baik kok nak, kamu gimana kabarnya? Sudah dapat pekerjaan? Ucap ibu tiba-tiba merebut HP dari ayah. Syukurlah kalau begitu, Clara belum dapat pekerjaan bu. Tapi Clara sudah memasukkan beberapa lamaran ke beberapa perusahaan. Oh ya bu, kenapa wajah ayah tampak pucat? Syukurlah nak kalau begitu. Gak apa-apa, ayahmu mungkin hanya kelelahan, ujar ibu. Ayah tadi di mana bu? Clara masih mau ngobrol sama ayah. Ayah baru aja tidur nak, habis minum obat, jawab ibu. Kok cepet banget? Bukannya tadi ayah masih terjaga? Kan ibu sudah bilang ayah baru minum obat. Ya sudah, Clara titip salam ya sama ayah bu. Ibu juga. Iya, kamu jaga baik-baik diri kamu. Kalau ada apa-apa kabarin ibu. Baik bu. Ya sudah, ibu tutup teleponnya dulu ya, ibu mau istirahat. Assalamualaikum. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Clara merasa ada yang aneh dengan sikap orang tuanya.
Clara mengambil air minum di atas nakas dan meminumnya hingga tandas. Setelah beberapa menit, Clara merasakan ngantuk yang amat berat. "Kamu apa-apaan sih, Mas? Kamu mau bilang sama Clara kalau kamu sakit?" ucap Bu Dinda pada Pak Ali. "Memangnya kenapa, Bu, kalau ayah ngomong sama Clara? Biar saja Clara pulang, toh ibu juga nggak punya waktu untuk merawat ayah," jawab Pak Ali. "Gak usah manja deh, bukan anak kecil lagi kan. Lagian udah tua kan, wajar sakit-sakitan," jawab Bu Dinda. "Ibu kenapa sih kok berubah begini? Apa salah ayah?" "Maaf ya, ibu hanya kelelahan saja. Ibu janji gak akan mengulanginya lagi," ucap Bu Dinda. "Terpaksa deh aku baik-baikin dia daripada pengorbananku selama ini sia-sia," batin Bu Dinda. "Ya sudah, gak apa-apa ayah, maklum kok. Maafin ayah ya, Bu, kalau sudah merepotkan ibu," ucap Pak Ali. "Ya sudah, sekarang ayah minum obat ya, habis itu kita istirahat biar ayah cepat sembuh." "Emang ayah sakit apa, Bu? Kok setiap hari harus minum obat?" "Entah kenapa, setiap ayah habis minum obat rasanya badan ayah lemes semua," ucap Pak Ali. "Ayah hanya kelelahan saja kok, dan obat yang ibu berikan itu cuma vitamin," jawab Bu Dinda. "Tapi kok setelah habis minum obat badan ayah lemes semua, Bu." "Ibu juga nggak tahu ya, besok kita panggil dokter ya, biar ayah diperiksa." "Kenapa nggak ke rumah sakit aja, Bu? Kan peralatannya lebih lengkap." "Aku kasihan sama ayah, nanti ayah kelelahan, malah tambah parah. Biar saja dokternya yang ke rumah." "Baiklah, Bu, gimana ibu aja?" Sementara di tempat lain, Nadia mendatangi kamar Clara. Ini sudah jam 10 malam. "Clara, buka pintunya. Apakah kamu sudah tidur?" Hening, tak ada jawaban. Nadia menyunggingkan senyum penuh arti. Meneliti sekitarnya. Setelah memastikan tak ada yang melihat, Nadia memasuki kamar Clara dengan kunci duplikatnya. "Clara? Clara? Clara?" ucap Nadia sambil menggoyang-goyangkan tubuh Clara. Setelah merasa Clara sudah tertidur, Nadia menyeringai penuh kemenangan. "Selamat menikmati balas dendamku, Clara. Semoga kamu suka. Lakukan tugasmu dengan baik, pastikan semuanya aman," ucap Nadia pada seseorang. "Siap, Bos, tapi kenapa aku nggak menyentuhnya saja? Dia begitu cantik dan menggairahkan," ucap orang itu dengan tersenyum menjijikkan. "Tunggu saatnya, sekarang kita buat dia menderita dulu," jawab Nadia. Baiklah, jangan lupa kabari aku ya. Aku akan datang dan dengan senang hati tanpa kamu bayar untuk menikmati," ucap sang pria tersebut. "Jelas aku yang diuntungkan, harusnya kamulah yang bayar aku untuk itu. Tapi berhubung aku lagi baik, aku janji akan memberikannya secara cuma-cuma kepadamu dan juga teman-temanmu. Kalian bebas menikmatinya," ucap Nadia diiringi tawa yang menggema. "Sudah, sekarang laksanakan tugasmu. Aku akan menyiapkan kameranya," ucap Nadia. Mereka melucuti satu persatu pakaian Clara. Begitupun dengan laki-laki suruhan Nadia, membuat posisi Clara seperti seolah-olah habis melakukan percintaan dengan laki-laki tersebut. Setelah mendapatkan posisi yang dia inginkan, Nadia mengambil beberapa potret Clara dalam keadaan yang sangat menjojokkan. "Selesai. Kamu boleh pergi. Aku akan mentransfer bayaran kamu sesuai perjanjian." "Baik, Bos. Ingat perjanjian kita yang tadi. Senang bekerja sama denganmu," jawab laki-laki itu dan pergi meninggalkan kamar Clara. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, Nadia kembali membenarkan pakaian dan penampilan Clara. Setelah itu, ia pergi meninggalkan kamar Clara. Pagi harinya Clara terbangun dengan badan yang terasa berat, padahal tidak melakukan kegiatan apa-apa. "Kenapa badanku terasa lelah begini ya? Lebih baik aku mandi aja biar seger." Jam masih menunjukkan pukul 7. Setelah selesai mandi, suara keluar dari kamarnya untuk mencari sarapan. Tak lupa Clara menyinggahi kamar Nadia. "Nadia? Nadia? Kamu sudah bangun?" ucap Clara sembali menggedor-gedor pintu kamar Nadia. "Iya, sebentar, Clara. Aku lagi di kamar mandi nih." Clara pun menunggu di depan pintu. "Kita cari sarapan yuk, Nat. Aku lapar." "Ya sudah, Clara, kamu duduk saja dulu. Aku akan cuci muka ke kamar mandi sebentar," ucap Nadia. Clara duduk di bangku yang ada di kamar Nadia. Sejak masuk, Clara merasakan aroma yang tidak sedap. Astaga, ada puntung rokok. Pantas saja dari tadi aku mencium aroma asap rokok. Apa mungkin Nadia merokok ya? Clara melihat sebuah asbak di atas meja dengan puntung rokok yang masih menyala.
Clara meneliti seisi kamar Nadia. Kamar Nadia tampak berantakan. Begitu banyak tisu berserakan. Tempat tidur Nadia juga sangat berantakan. Namun Clara gak ada hak untuk itu. Ia memutuskan untuk duduk kembali dan menunggu Nadia keluar dari kamar mandi. Aduh Nadia, kok lama banget ya? Padahal kan katanya cuma cuci muka. Clara bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke kamar mandi. Clara menghentikan langkahnya karena mendengar suara kamar mandi. Terdengar suara desahan. Samar-samar Clara mendengar suara Nadia. Sontak Clara menutup mulutnya, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tanpa kata Clara segera meninggalkan kamar Nadia. Astaga, apa yang barusan aku dengar? Apakah Nadia sedang bersama pacarnya? Aduh, aku kok jadi kepo begini. Biarkan sajalah, tokan itu urusan pribadinya. Aku mana ada hak untuk melarang. Lagian, Nadia kan sudah dewasa. Lebih baik aku diam saja daripada mengganggu privasinya. Setelah selesai sarapan, Clara kembali menuju ke kamarnya. Sengaja aku belikan Nadia sarapan agar aku nanti punya alasan kenapa tiba-tiba aku meninggalkannya. Tapi bagaimana aku memberikannya ya? Gak mungkin aku gedor pintu kamarnya lagi. Aku gak mau telingaku ternodai dengan suara itu, gumam Clara. Namun baru saja memasuki koridor. Kamu kok ninggalin aku sih, Clara? Katanya mau cari sarapan sama-sama. Tadi aku udah lapar banget, Nat. Kamunya lama, makanya aku duluan. Soalnya sekarang aku punya penyakit mah. Tapi kamu jangan khawatir, aku beliin kok buat kamu. Ucap Clara gugup sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya sudah deh, gak apa-apa. Kita ke kamarku dulu yuk. Kamu temenin aku sarapan. Mana enak sarapan sendiri. Clara tampak ragu-ragu, takut kalau orang yang dikiranya pacar Nadia masih berada di kamar itu. Sesampainya di kamar, Clara melihat sekeliling. Tampak kamar Nadia sudah rapi. Suara dering telepon membuyarkan lamunan Clara. Ini siapa ya, Nat? Nomor baru. Angkat aja. Kelamaan tahu itu perusahaan yang menerima lamaran kamu, jawab Nadia. Halo, siapa ini? Ucap Clara saat panggilan terhubung. Selamat pagi, kami dari perusahaan SPR Global. Apakah ini dengan Clara Adelina? Saya Tommy, HRD dari perusahaan SPR Global. Ucap seseorang di seberang sana. Benar Pak, saya Clara Adelina, jawab Clara sumringah. Besok apakah bisa untuk interview? Bisa Pak, baiklah, kami tunggu jam 10 pagi di kantor untuk interview. Terima kasih. Aku keterima kerja, Nat. Yeay, aku senang banget akhirnya, terima kasih ya Allah, ucap Clara sambil melompat-lompat kecil. Serius kamu, Clara? Selamat ya. Ngomong-ngomong, di perusahaan mana? Perusahaan SPR Global. Kamu tahu nggak itu yang mana? Terlalu banyak lamaran yang aku ajukan, aku sampai lupa. Astaga, oh my god, itu adalah salah satu perusahaan terkenal di kota ini. Aku bahkan gak berani bermimpi untuk menjadi OB di sana, ucap Nadia kagum. Seriusan, Nat? Berarti aku beruntung dong bisa masuk di sana. Tapi aku belum tahu aku diterima di posisi apa, ucap Clara. Aku bahkan rela jadi OB di sana. Kamu tahu nggak, CEO di sana sangat tampan dan masih muda. Seandainya aku yang bekerja di perusahaan itu, ujar Nadia. Sabar, mana tahu nanti aku bisa merekomendasikan kamu di sana. Kamu doain aja interview aku besok lancar, ucap Clara. Pasti aku doain. Kalau bisa kamu guide tuh CEO-nya. Dia juga masih single loh, masih muda, tampan, dan kaya. Apaan sih? Aku mau fokus ke karirku dulu. Kalau aku sudah sukses, baru aku mikirin ke sana. Ya sudah, kalau begitu aku kembali ke kamarku dulu ya. Aku mau mempersiapkan diri untuk interview besok, sambung Clara. Gegas ia kembali ke kamarnya. Sial, kenapa kau selalu saja mendapatkan keberuntungan? Aku akan pastikan setelah ini kau hancur, Clara, gumam Nadia sembari mengepalkan tangannya. Clara mempersiapkan keperluannya untuk interview. Ia memilih kemeja putih dengan rok span berwarna hitam. Iseng-iseng Clara men-scroll tentang perusahaan SPR Global di internet. Clara begitu takjub dan kagum melihat kemewahan perusahaan itu menjulang tinggi bak gedung pencakar langit. Bismillah, semoga besok aku berhasil. Malam harinya Clara memesan makanan via delivery. Ternyata
Tadinya Clara mengajak Nadia untuk mencari makanan di luar, namun Nadia ada pekerjaan mendadak. Clara sempat berpikir entah apa sebenarnya pekerjaan Nadia. Bahkan selama seminggu Clara berada di kota ini, tak pernah ia melihat Nadia pergi bekerja. Tapi Clara memutuskan untuk diam dan tak mau ikut campur urusan Nadia. Sementara itu, sebenarnya suami saya sakit apa, Dok? Tanya Bu Dinda pada seorang dokter yang memeriksakan kondisi Pak Ali. Dokter keluarga yang sudah mengabdi selama beberapa tahun kepada keluarga Pak Ali. Bapak hanya kecapean, Bu, dan juga Bapak terlalu banyak pikiran. Nanti saya resepkan obat untuk segera ditebus di apotik ya, Bu, ucap dokter yang bernama Bagas itu. Baiklah, Dok, tapi memang gak ada penyakit yang serius kan? Tanya Bu Dinda. Dari hasil pemeriksaan saya nggak ada, Bu. Bapak cuma kelelahan dan terlalu banyak pikiran. Setelah meminum obat yang saya resepkan dan istirahat, insya Allah dalam 1 minggu ini Bapak akan pulih kembali, jawab dokter Bagas. Baiklah kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Semoga Bapak cepat sembuh, ucap dokter Bagas. Tuh kan ayah dengar sendiri, ayah hanya kelelahan saja dan terlalu banyak memikirkan Clara. Iya Bu, maaf. Ayah telah merepotkan ibu. Ya sudah kalau gitu ibu mau menemui Mang Ujang untuk nembus resep obat. Iya Bu. Oh ya Bu, tolong ambilin handphone ayah. Ayah mau menghubungi Clara dulu, mau menanyakan kabarnya. Gawat ini kalau sampai dia menghubungi Clara dan mengatakan kalau dia lagi sakit. Bisa-bisa Clara pulang dan rencana aku akan gagal, batin Bu Dinda. Baiklah sebentar ibu ambilkan ya ayah. Ini ya, handphone. Biur, astaga ya, maafkan ibu. Ibu gak sengaja menjatuhkan handphone ayah ke dalam ember berisi air bekas lap badan ayah, ucap Bu Dinda dengan wajah sedihnya. Kamu gak apa-apa Bu, udah. Masalah HP-nya gak apa-apa, nanti ayah beli baru lagi. Yang penting ibu gak apa-apa, jawab Pak Ali cemas karena melihat Bu Dinda memang terpeleset di lantai yang basah bekas mengelap tubuh Pak Ali. Ada rasa bersalah dalam dirinya. Entah kenapa makin hari rasanya badan Pak Ali makin lemas. Bahkan saat ini untuk bangun dari tempat tidur saja Pak Ali gak bisa. Untung aja dia percaya, gampang banget dibodohin, batin Bu Dinda. Ya sudah ya ibu jumpain Mang Ujang dulu untuk nebus obat, ucap Bu Dinda. Halo, apakah obat yang aku pesan sudah ada? Kalau sudah ready, tolong segera kirimkan ke rumah saya. Saya butuh hari ini juga, berapapun akan saya bayar. Pesanan ibu sudah tersedia, kami akan segera mengirimkannya dan ibu hanya melunasi pembayarannya sekarang juga. Baiklah, saya akan transfer sekarang. Setelah ini kita lihat apa yang akan terjadi pada tua bangka itu, ucap Bu Dinda dengan tersenyum. Bu Dinda membuang HP sekaligus kartu SIM card milik Pak Ali ke tong sampah. Pagi harinya Clara bangun lebih awal, bahkan jadwal interview saja jam 10 pagi. Namun Clara sudah siap dengan penampilannya yang saat ini menggunakan kemeja putih dan rok span berwarna hitam. Rambutnya ia biarkan tergerai, duduk di atas ranjang sembari menghubungi Nadia. Tepat jam 8, Clara keluar dari kamarnya untuk mencari sarapan. Setelah selesai, Clara langsung memesan taksi online. Astaga, ternyata begitu banyak orang yang mengikuti interview ini. Apa aku bisa? Mereka terlihat sangat berpengalaman dalam bekerja. Sementara aku ini pengalaman pertama aku untuk memulai pekerjaan, batin Clara, sembari memandangi orang yang akan mengikuti interview sama seperti dirinya. Clara Adelina, panggil seseorang. Tegas Clara berdiri dan menuju ruangan tersebut. Pasalnya ia sendiri ragu akan kemampuannya. Baiklah, malam nanti kami akan menghubungi Anda untuk memberi keputusan apakah Anda diterima atau tidak. Begitulah kira-kira ucapan HRD tersebut. Setelah selesai dengan urusannya, Clara hendak pulang ke kosnya. Namun tak sengaja Clara melihat seseorang yang sangat ia kenal. Itu Mas Anton. Sedang apa dia di sini? Atau jangan-jangan dia juga bekerja di perusahaan ini? Tapi gak mungkin, Mas Anton kan punya perusahaan sendiri. Baru saja Clara hendak menghindar, Anton sudah lebih dulu menegurnya. Kamu ngapain di sini, Clara? Ucap Anton, mampu menghentikan langkah Clara. Aku sedang melakukan interview, kamu sendiri ngapain di sini? Gak ada apa-apa, cuma kebetulan lewat aja, jawab Anton. Oh ya, ya sudah, kalau begitu aku permisi dulu, ucap Clara, dan langsung meninggalkan Anton, tanpa menunggu jawabannya. Maafkan aku sayang, aku terpaksa melakukan ini. Aku bahkan rela jika nyawaku yang jadi taruhannya. Tapi kalau aku gak menuruti kemauan mereka, maka kamu akan menjadi korbannya.
batin Anton. Tapi setidaknya aku bersyukur kamu datang ke tempat yang tepat. Aku janji akan menjagamu walaupun dari jarak jauh, gumam Anton. Tolong kamu terima orang yang bernama Clara Adelina. Suruh besok dia langsung kerja dan berikan gaji yang pantas. Dan satu lagi, tolong rahasiakan tentangku dan jangan pernah sebut namaku di depannya. Apakah kamu paham? Ucap Anton. Oh ya, tempatkan ruangannya tepat di depan ruanganku, ucap Anton dan segera mengakhiri panggilan tersebut. Sementara di tempat lain, kondisi Pak Ali semakin hari semakin memburuk. Bu, ibu, ucap Pak Ali sambil berteriak. Ada apa sih mas teriak-teriak? Aku ini gak tuli, jawab Bu Dinda ketus. Ayah haus bu, tolong ambilin minum. Bu Dinda memutar bola mata malasnya. Nih, nyusahin aja, ucap Bu Dinda ketus sembari menyodorkan segelas air. Pak Ali hanya diam dan langsung mengambil air minum dari tangan Bu Dinda. Semakin hari perlakuan Bu Dinda kepada Pak Ali semakin kurang ajar. Ibu sudah membelikan ponsel baru untuk ayah. Ibu belum sempat, jawab Bu Dinda. Kan ibu bisa menyuruh Mang Ujang. Mang Ujang juga sibuk, dia punya tugasnya sendiri. Ya sudah, kalau begitu ayah pinjam HP ibu ya. Ayah mau menghubungi Clara. Ayah takut umur ayah gak panjang lagi dan gak bisa bertemu dengan Clara lagi. Ponsel ibu lagi dicas, sebentar ibu ambilin dulu di ruang tamu. Kalau dia mati sekarang sia-sia perjuanganku selama 20 tahun ini. Gimana ini? Al, sepertinya dosis obat yang ibu berikan untuk si tua bangka itu sudah terlalu banyak, makanya pengaruhnya sangat parah. Bahkan ibu takut kalau dia meninggal dalam waktu dekat ini, semua perjuangan kita akan sia-sia. Kalau begitu ibu berikan saja surat pengalihan harta itu biar dia tanda tangani sekarang, jawab orang yang dipanggil Al itu. Mana mungkin dia mau, dia akan memberikan itu semua untuk Clara. Clara lagi, kenapa nggak kita lenyapkan saja dia bu? Jangan, biar bagaimanapun dia tetap adik kandungmu dan juga anak kandung ibu. Walaupun ibu nggak mencintai ayahnya, serga Bu Dinda. Lagi pula belum tentu si tua bangka itu akan menyerahkan seluruh hartanya walaupun kita menyelenyapkan Clara. Bagaimana kalau kita ancam saja bu? Kelemahannya kan Clara, kita culik saja Clara agar dia mau menandatangani surat pengalihan itu. Sepertinya itu ide yang bagus, tapi apakah kamu tahu di mana Clara sekarang? Ibu tenang aja, biar aku yang mengurus hal itu. Ya sudah, kalau begitu ibu tutup dulu teleponnya. Kalau ada kabar segera kasih tahu ibu, ucap Bu Dinda. Bu Dinda mensabotase nomor telepon Clara dengan nomor telepon lain yang sebelumnya sudah dia siapkan. Ini ya handphonenya, ucap Bu Dinda. Berkali-kali Pak Ali menghubungi Clara namun tak ada jawaban. Tentu saja tidak ada jawaban karena nomor tersebut adalah nomor baru yang disiapkan Bu Dinda. Ini kenapa ya bu? Clara kok gak angkat teleponnya? Ucap Pak Ali mulai panik. Mungkin dia lagi kerja loh ya, jawab Bu Dinda dengan seringai tipis. Alhamdulillah, akhirnya aku diterima kerja juga. Gak apa-apalah jadi staf. Yang penting aku punya pekerjaan, ucap Clara bahagia. Baru saja Clara menerima telepon bahwa ia diterima bekerja di perusahaan SPR Group. Clara berkali-kali menghubungi Pak Ali, namun nomornya dinyatakan tidak aktif. Gak biasanya nomor ayah gak aktif. Semoga ayah dan ibu baik-baik aja, gumam Clara. Mencoba berkali-kali namun hasilnya tetap nihil. Akhirnya ia menghubungi nomor Ibu Dinda, ibunya. Assalamualaikum bu, ayah sama ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar ayah sama ibu alhamdulillah baik. Kabar kamu gimana nak? Baik bu. Clara ada kabar baik, mulai besok Clara sudah mulai kerja. Wah selamat ya, semoga kamu betah. Amin, terima kasih ya bu. Oh ya, ayah di mana bu? Clara mau ngomong sebentar. Mendadak Bu Dinda panik. Gawat nih kalau Clara sampai tahu kondisi ayahnya, bisa-bisa Clara pulang dan rencana aku akan gagal semua. Gimana ya? Batin Bu Dinda. Tunggu sebentar ya, ibu cek ke kamar dulu, jawab Bu Dinda. Bu Dinda mengintip terlebih dahulu. Syukurlah tua bangka itu udah tidur, kalau enggak bisa-bisa gagal semua rencanaku. Ayah kamu sudah tidur nak, sepertinya dia kecapean, ucap Bu Dinda. Mengalihkan dengan panggilan video, Bu Dinda sengaja mengarahkan kamera belakang kepada Pak Ali agar Clara melihat bahwa Pak Ali memang benar-benar sudah tidur. Ya sudahlah bu, gak usah diganggu, kasihan ayah. Clara titip salam aja sama ayah ya bu. Ayah sama ibu jaga kesehatan, besok bilangin
Kalau Clara di sini sudah dapat kerja, ya sudah nak, kamu istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bu. Setelah panggilan diakhiri, Clara segera menuju tempat tidur. Dia harus menyiapkan energinya untuk esok hari pertama bekerja. Pagi harinya, Clara bangun tepat pukul 6. Clara segera mandi dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ini hari pertama aku harus semangat. Seperti biasa sebelum berangkat, Clara akan sarapan terlebih dahulu. Beberapa kali menghubungi nomor Nadia namun tidak ada jawaban. Kemana Nadia ya? Kok beberapa hari ini aku jarang melihatnya? Bahkan teleponku saja nggak pernah diangkat. Gumam Clara. Selamat pagi pak, sapa Clara pada Tommy, HRD di perusahaan SPR Group. Selamat pagi, silahkan duduk Clara. Clara duduk dan menyimak arahan dari Tommy. Ruangan kamu ada di lantai 2, ruangan paling sudut. Semua keperluan sudah tersedia. Untuk masalah gaji per bulannya, perusahaan akan memberikan sebesar 50 juta. Clara melongo mendengar nominal yang diucapkan oleh Tommy. Apa bapak nggak salah? Bahkan posisi saya hanya staf biasa. Bagaimana mungkin gajinya sebesar itu? Itu adalah permintaan dari Pak Anton, ucap Tommy keceplosan. Gegas Tommy menutup mulutnya. Apa? Anton? Iya, tapi saya mohon jangan memberitahukan Pak Anton tentang masalah ucapanku tadi. Memangnya apa jabatan Anton di kantor ini? Maafkan saya kalau itu saya tidak bisa memberitahu Anda. Sebelumnya saya mohon maaf Bunda Cantik karena beberapa judul novel saya terpaksa hapus di channel ini maupun di channel sebelah karena saya mendapatkan teguran konten berulang dari YouTube. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya.